pertama saya waktu kampanye, saya dan Mas Emil Dardak itu menyampaikan bahwa pendekatan pembangunan yang kita lakukan di Jawa Timur itu tidak bisa secara simetris. Jadi pendekatan pembangunannya harus asimetris. Ada rumpun budaya lokal yang itu akan menjadi bagian dari pendorong dan penyukses kehidupan sosial, ekonomi, stabilitas politik, dan seterusnya di rumpun kultur yang berbeda. Satu adalah rumpun kultur Mataraman, atau saya sebut subkultur Mataraman. Lalu subkultur Pantura. Kemudian subkultur Arek. Lalu subkultur Madura dan subkultur Tapal Kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Mangayu Bagio memberi makna 76 tahun Provinsi Jawa Timur. Nah, ini paling istimewa karena saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI. Beliau adalah Gubernur Jawa Timur. Apa kabar, Bu? Ya, saya alhamdulillah mugi sami sehat sedanten. Nah, ini Jawa Timur akan memperingati hari jadinya yang ke-76 tanggal 12 Oktober. Nah, pertanyaan saya sebagai orang pertama yang memimpin sebuah provinsi yang banyak istimewanya, penduduknya paling banyak, kabupaten kotanya paling banyak, pengaruh ekonomi politiknya juga paling besar. Nah, sekarang apa yang Ibu rasakan di dalam posisi ini dalam suasana 76 tahun Jawa Timur? Ya, Jawa Timur itu di mana Majapahit menempatkan sentra kekuasaannya. Jadi kalau yang merasa pernah minum air di bumi Majapahit, maka wawasan Bhinneka Tunggal Ikanya insya Allah sudah selesai gitu. Jadi artinya kebinekaan, keberagaman, perbedaan itu adalah sunatullah, maka harus dilihat sebagai bagian dari kekayaan yang akan memperkuat toleransi kita, moderasi kita, kearifan kita, dan seterusnya kita bangun persatuan, persaudaraan, ini menjadi bagian penting. Maka ketika ada sertijab instansi vertikal, apakah TNI, Polri, Kejaksaan, kalau ada sambutan, pesan singkat saya adalah Jawa Timur tidak boleh batuk. Kalau Jawa Timur batuk, dropletnya sampai ibu kota. Nah, betapa bahwa Jawa Timur punya peran strategis untuk melakukan konsolidasi nasional dalam banyak hal. Misalnya 16 provinsi di Indonesia Timur, ini berarti minus Sulawesi Selatan. 16 provinsi di Indonesia Timur, hampir 80% logistiknya dari Jawa Timur. Itulah yang saya sering pesan kalau kita melakukan perencanaan swasembada pangan atau bagaimana meningkatkan produksi pangan, maka saya selalu pesan jangan ngitung masyarakat Jawa Timur, tapi
hitung pula 16 masyarakat yang ada di 16 provinsi di Indonesia bagian timur. Sekali lagi bahwa itu minus Sulawesi Selatan. Baik Ibu, luar biasa memang. Saya juga sudah mewawancarai Dirut Pelindo. Jadi situasinya memang seperti itu. Nah, sekarang sejak Ibu memimpin Provinsi Jawa Timur sampai saat ini, apa yang menurut Ibu ya, walaupun terganggu pandemi COVID, apa-apa yang sudah bisa dikerjakan? Ya, pertama saya waktu kampanye, saya dan Mas Emil Dardak itu menyampaikan bahwa pendekatan pembangunan yang kita lakukan di Jawa Timur itu tidak bisa secara simetris. Jadi pendekatan pembangunannya harus asimetris. Ada rumpun budaya lokal yang itu akan menjadi bagian dari pendorong dan penyukses kehidupan sosial, ekonomi, stabilitas politik, dan seterusnya di rumpun kultur yang berbeda. Satu adalah rumpun kultur Mataraman, atau saya sebut subkultur Mataraman. Lalu subkultur Pantura. Kemudian subkultur Arek. Lalu subkultur Madura dan subkultur Tapal Kuda. Ini ya Jawa Timur bahasanya ya mirip-mirip, artinya ada yang lebih halus gitu kan, ada kromo inggil gitu. Lalu ada yang tentu di Tapal Kuda 80% mereka mengenal, tahu dan bahkan berkomunikasi dengan bahasa Madura. Ini pendekatannya tidak bisa dilakukan simetris, pendekatannya harus asimetris. Rumpun Arek, subkultur Arek misalnya mereka lebih terbuka, dan kalau berbicara belak-belakan misalnya. Beda rumpun subkultur Madura, beda lagi Pantura, beda Mataraman, beda Tapal Kuda. Ini yang waktu itu saya menyampaikan bahwa subkultur yang ada di Jawa Timur ini untuk bisa membantu melakukan berbagai percepatan pembangunan, maka Bakorwil ini menurut saya tetap dibutuhkan. Maka setelah diumumkan oleh KPUD, saya izin ke Pak Dekarwo waktu itu, saya sowan ke Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo waktu itu, dan Menpan Pak Asman Abnur waktu itu. Saya menyampaikan bahwa ini janji kampanye saya, kita ingin melakukan pendekatan asimetris berbasis subkultur. Oleh karena itu, Bakorwil bagi Jawa Timur itu penting. Selain memang jumlah kabupaten kotanya terbesar, terbanyak di Indonesia, masing-masing sesungguhnya akan mengkonsolidasikan sesuai dengan rumpun subkulturnya. Pada saat itu Pak Cahyokumolo, Pak Mendagri bisa memahami dasar pemikiran ini. Pak Menpan, Pak Asman Abnur waktu itu juga bisa memahami penjelasan saya bahwa untuk Jawa Timur Bakorwil itu dibutuhkan karena ada hal-hal yang tidak bisa semua harus ditarik pada saat yang sama ke Pemprov. Katakanlah kalau ada bencana alam, yang melakukan percepatan untuk memberikan quick response itu adalah Bakorwil. Lalu saya sedang menata untuk memberikan penguatan peran Bakorwil karena SMA, SMK, SLB ini kan dalam koordinasi provinsi. SMA, SMK, SLB kalau itu harus dikoordinasikan langsung meskipun ada kacapdin ya di beberapa daerah, tapi span of control-nya jadi jauh. Nah, SMA, SMK, SLB itu yang saya juga sedang meminta Biro Organisasi untuk
dilakukan mekanisme koordinasi yang bisa dikontrol oleh Bakorwil. Dalam artian mekanisme maksimalisasi terutama SMK. SMK ini kan dalam jurusan tertentu mereka membutuhkan skill tertentu, kompetensi tertentu, sehingga intermediasi dengan Dudika, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, ini sebetulnya bisa dikoordinasikan oleh Bakorwil supaya anak-anak SMK kelas 11 itu relatif mereka sudah berkenalan dengan Dudika dan sudah mulai misalnya dunia industri, dunia kerja, dunia usaha, mereka sudah bisa menemukanali skill yang dimiliki anak SMK sehingga inden hari ini itu sudah sangat banyak dilakukan oleh Dudika bagi anak-anak yang sekarang kelas 12 SMK. Nah, hal-hal seperti ini harus lebih banyak lagi akses SMK ke Dudika. Nah, hal-hal yang terkait dengan aksesibilitas seperti ini, inilah yang saya berharap bisa dimaksimalkan oleh Bakorwil. Karena Bakorwil ini kan kepanjangan tangan Pemprov gitu, yang bisa diharapkan menemukanali lebih detail apa yang bisa kita maksimalkan untuk memberikan ruang kepada daerah bisa lebih cepat tumbuh, lebih cepat berkembang, dan koneksitasnya bisa lebih tersupport. Kira-kira gitu. Bu, kalau dulu kan Bakorwil itu bekas wilayah Karesidenan. Kalau ini dibagi 5 kalau begitu Jawa Timur. Ya, kalau ex Karesidenan dulu 7, tapi sekarang ini 5. Jadi dulu ada ex Karesidenan Kediri, tapi ini di cover dari Madiun. Karena pada dasarnya subkulturnya subkultur Mataraman. Kalau arek itu Malang, sekitar Malang. Arek itu mulai Surabaya. Jadi Surabaya, Gresik, Sidoarjo sampai dengan Malang Raya. Jadi Batu, Kota dan Kabupaten Malang. Nah, ketika program-program besar itu direncanakan, tiba-tiba ada COVID datang. Seberapa besar mengganggu ini? Saya sih melihat relatif semua termonitor, terkontrol gitu karena ada indeks kinerja. Indeks kinerja di tahun 2020 berarti kita laporkan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban gubernur ke DPRD bulan April. Justru capaian indeks kinerjanya lebih tinggi dari indeks kinerja di LKPJ tahun 2020. Begitu juga realisasi anggaran itu lebih tinggi di tahun 2021, jadi artinya itu realisasi anggaran 2020 daripada realisasi anggaran 2019 yang kita sampaikan LKPJ-nya di 2020. Nah, ada refocusing memang, waktu itu jumlahnya lumayan signifikan, jadi sekitar 2,346 triliun dan itu hampir semua lini lah ya, kecuali Dinas Kesehatan yang memang mendapatkan penguatan, kemudian BPBD itu mendapatkan penguatan karena memang banyak hal yang terkait dengan ini kan bencana non alam ya, COVID ini. BPBD cukup kuat perannya. Sekarang pun juga ketika misalnya kemarin terjadi kenaikan kasus secara eksponensial di bulan Juli dan sampai minggu pertama Agustus, peran BPBD misalnya membangun kanalisasi dari kebutuhan oksigen, kita menyiapkan oksigen free filling, jadi di Gresik, di Surabaya, di Sidoarjo, ex Karesidenan Kediri, kemudian Bakorwil Madiun, Bakorwil Jember,
ini kita menyiapkan oksigen free filling karena waktu itu isomannya cukup banyak. Tapi berseiring dengan evakuasi dari isoman ke isoter, mulai berkurang kebutuhan oksigen secara personal, maka lebih banyak dilakukan oleh BPBD selain stasioner juga mobile free filling oksigen. Artinya bahwa dalam keadaan seperti hari ini pun BPBD mungkin beda ya dengan BPBD provinsi yang lain. Di Jawa Timur ini kami menerima tamu PMI dari 26 provinsi. Di luar Jawa Timur PMI paling banyak adalah dari Jawa Tengah. Ya. Semua PMI yang landing di Juanda semua dalam posisi penanganan kami dan insya Allah kita memberikan penanganan dengan perlakuan yang sama. Dipastikanlah bahwa sebelum mereka masuk kamar di karantina, pasti mereka sudah di swab PCR terlebih dahulu. Karantinanya hari ini 8 hari, sesuai dengan SOP dari BNPB. Nah, setelah 8 hari baru mereka boleh kembali sesuai dengan daerah asal masing-masing. Tapi kalau positif, maka mereka dirawat di Rumah Sakit Darurat Indrapura, RSDC, Rumah Sakit Darurat COVID Indrapura. Kalau kondisinya ada gejala sedang, maka dirujuk di rumah sakitnya Pemprov. Jadi SOP-nya sudah sangat terang karena kami melakukan ini dari bulan April yang lalu. Nah, dalam kondisi seperti inilah sesungguhnya tanggung jawab Jawa Timur melebihi dari tugasnya sebetulnya. Karena PMI ini kan sebetulnya kepulangan mereka sebagian besar itu ya memang sudah habis masa kontrak mereka. Sehingga kalau tidak pulang ya menjadi overstayers. Dengan demikian ya memang kita harus memberikan perlakuan yang sama dari Jawa Timur maupun dari luar Jawa Timur. Insya Allah sih semua dalam keadaan baik, tertangani dengan SOP yang baik. Jadi kalau misalnya sekarang ada 239 pasien di rumah sakit darurat COVID di Indrapura, dari 239 kalau tidak salah sekitar 19 yang non PMI. Jadi sebagian besar yang ada di rumah sakit darurat COVID itu adalah saudara-saudara kita dari PMI. Dan mereka baru akan diberi kesempatan untuk kembali setelah mereka sudah swab PCR negatif. Ya. Bahkan kalau CT-nya di bawah 20 itu 2 kali negatif baru boleh kembali. Jadi ada SOP-SOP yang kami harus lakukan. Ya. Pokoknya kita ingin melayani, kira-kira ya. Gitulah. PMI itu pekerja migran, Bu ya? Iya, pekerja migran, betul ya. Tiap hari ada yang datang ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana kondisi terakhir? Karena dari media kan kelihatannya Jawa Timur itu kalau lihat angka-angka kan yang paling tinggi sekarang. Gimana itu, Bu? Mungkin terbalik barangkali ya. Jadi kalau Jawa Timur ini per kemarin justru satu-satunya provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang sudah level 1. Satu-satunya provinsi. Iya. Dan kalau level 1 untuk kabupaten kota terbanyak. Level 1 di Jawa Timur ada 9 kabupaten kota. Mungkin hari ini Jawa Tengah baru 1, Jawa Barat baru 2. Di luar itu Jawa Bali level 1-nya masih kosong. Jadi kondisi alhamdulillah sih insya Allah level 1 baru Jawa Timur yang tembus dan 9 kabupaten kota sudah level 1 hari ini.
26 kabupaten kota level 2 dan sisanya 3 level 3. Level 4 sudah 3 minggu lalu sudah tidak ada di Jawa Timur. Luar Zona biasa. orange juga begitu, zona orange di Jawa Timur tinggal 1 Kota Blitar, yang lain 37 kabupaten kota sudah zona kuning, artinya risiko rendah. Kalau di persentase 97,37% sudah zona kuning di Jawa Timur. Baik Bu, lalu vaksinasi seperti apa? Ini kan ada yang mengeluh siap vaksinasi tetapi justru stok vaksinnya yang kurang. Gimana Ya, Bu? sama sih. Jadi ada yang memang cepat sekali gitu. Hari ini kira-kira untuk dosis 1 dan 2, berarti hari ini per tanggal 16 September karena memang dinamikanya cepat sekali, ada 18,7 juta yang sudah divaksin dosis 1 dan 2. Jadi insya Allah semua tersupport. Ada yang kecepatannya tinggi, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang cepat. Biasalah 38 kabupaten kota. Biasanya jika ada yang kelihatan kurang kenceng larinya, langsung Pak Pangdam, Pak Kapolda, saya turun atau Kabid Dokes, Kakesdam dan Dinkes provinsi langsung turun. Ya, format-format saling memberikan support kita lakukan. Sekarang apalagi tadi sudah dikatakan sudah level 1, jadi sudah melandainya sudah sangat sangat datar lah gitu kira-kira. Nah, berarti kegiatan pembangunan, kegiatan perekonomian ini sudah hampir normal. Saya akan membaca perhatian pemerintah pusat terhadap Jawa Timur kan kuat sekali itu. Pak Luhut itu sering memantau, sering berbicara, bahkan sering datang. Itu apa Bu proyek-proyek yang sedang berlangsung di Jawa Timur sekarang? Ya, pada dasarnya yang terkait dengan infrastruktur, insya Allah semua jalan. Bahkan untuk JLS jalur lingkar selatan itu realisasinya lebih tinggi daripada sebelum non-COVID. Jadi pertengahan tahun lalu saat COVID saya juga nengok, kemudian ini juga nengok dan realisasinya lebih tinggi. Jadi ada serapan tenaga kerja sekaligus padat karya dan ternyata mereka bisa mencapai lebih tinggi secara prosentatif gitu. Kemudian investasi PMDN itu menurut BKF Badan Kebijakan Fiskal semester 1 2021 ini tertinggi PMDN di Jawa Timur. Dan alasan dari Kepala BKF sesuai dengan yang dirilis, karena Jawa Timur dianggap kondusif. Ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, juga kepada Forkopimda, suasana kondusif ini harus kita jaga karena akan menjadi referensi kepercayaan dari para investor dalam maupun luar negeri. Bu, kalau tidak salah ada perpres yang mengatur percepatan pembangunan ekonomi di kawasan-kawasan yang sudah ditentukan di Jawa Timur. Itu sampai di mana sekarang perkembangannya, Bu? Iya, saya mencatat ya di Perpres 80 tahun 2019 ya.
Ini tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Ada pelaksanaan proyek di tahun 2020 yang dalam proses 15 proyek, ada 2 proyek dalam penyiapan dan 13 proyek sudah dalam tahapan konstruksi. Kemudian di 2021 ini ada 51 proyek dengan status masuk di dalam RKP 14 proyek, tahap perencanaan 6 proyek, tahap penyiapan 3 proyek, dan tahap konstruksi 5 proyek. Di luar RKP ada 57 proyek, tahap perencanaan 4 proyek, penyiapan 16 proyek, dan 17 dalam tahapan konstruksi. Yang kemudian kita masukkan dalam usulan Quick Wins tahun 2022 ada 68 proyek, tahap perencanaannya 17 proyek, tahap penyiapan 30 proyek, dan tahap konstruksi 21 proyek. Saya harus membaca karena angka-angkanya berbeda daripada salah sebut angka. Iya. Ya, jadi artinya tetap jalan. ya, kira-kira itu jadi tahun berapa itu, Bu? Masing-masing ya sangat tergantung. Misalnya kalau Rosneft ini kan sudah mulai jalan, tapi konstruksinya kemungkinan baru selesai Juni 2023. Tapi untuk rekrutmen tenaga kerja sudah dimulai karena sedang menyiapkan camp atau dormitory untuk 55.000 karyawan. Ini sudah jalan. Ada beberapa yang di JP tahap konstruksi juga jalan. Beberapa saya ikut proses groundbreaking-nya. Jadi ya sangat tergantung besaran proyek sehingga kapan proyek ini akan selesai. Yang tahap-tahap konstruksi mungkin tidak lebih dari 2 tahun ya. Baik, Bu, itu begitu banyak proyek infrastruktur. Bisa digambarkan nggak selain jalan? Kalau jalan kan gampang kita membayangkan Kan bahwa kalau ini tidak ada jalannya yang saya tadi baca. malah nggak ada. Jadi apa saja itu, Bu? Lebih banyak memang untuk industri manufaktur. Karena industri manufaktur saya rasa Jawa Timur pusatnya. Maksudnya kenapa yang membangun industri manufaktur pemerintah, bukan para bukan. Bukan pemerintah. Jadi kalau di Perpres 80 itu proyeknya ini, nilainya ini, kemudian sumbernya dari mana, sangat detail sekali. Sesungguhnya di Perpres itu sangat detail. Kita dulu melakukan rapat koordinasi beberapa kali, kita siapkan 5 desk, jadi masing-masing kabupaten kota bisa terus berkonsultasi. Dan dari Kemenko Perekonomian menyiapkan international consultant yang mendampingi sampai sekarang. Jadi ada sentra di provinsi lah untuk melakukan monitoring, konsultasi sampai dengan titik-titik kemungkinan ada revisi dan seterusnya. Ya, ada PPMO, Provincial Project Management Office. PPMO itu di Bapeda provinsi. Mungkin biar gampang dipopulerkan gitu, kalau proyek-proyek itu selesai, kira-kira dampaknya apa, Bu? Apa produksinya Jawa Timur akan meningkat kita seberapa? Bisa menghitung, katakan satu proyek ini akan menginvestasikan berapa, nilainya ada. Nah setelah itu dia pada saat proses konstruksi butuh berapa tenaga kerja. Kemudian pada saat operasional butuh berapa tenaga kerja. Jadi sudah bisa dihitunglah kira-kira. Sekarang kita sedang memaksimalkan koneksitas di antara industrial estate.
kan ada Pier, Pasuruan Industrial Estate Rembang, ada Sier, Surabaya Industrial Estate Rungkut, ada Ngoro di Mojokerto, di Sidoarjo beberapa titik. Jadi itu yang harus terkoneksi antara industrial estate yang satu dengan yang lain. Di Gresik juga beberapa titik, di Lamongan beberapa titik. Sekarang di Nganjuk sedang siap untuk 8 titik, sudah beroperasi meskipun belum maksimal, tapi bahwa titik-titik itu sudah RT/RW-nya selesai. Ya, format-format seperti itu akan terus berkembang sesuai dengan dinamika ring 1 di Jawa Timur itu kan memang UMR-nya lumayan strategis gitu. Nah, ring 1 ini ada Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, dan Pasuruan. Jadi pasti sektor-sektor yang padat karya biasanya akan mengambil posisi di luar ring 1. Ring 1 biasanya relatif padat modal. Baik, Bu. Sekarang triwulan 2 itu kan perekonomian sudah bangkit, industri perdagangan sudah mulai, ekspor sudah mulai. Kira-kira langsung ke depan ini trennya semakin Bu? Semakin lebih besar lagi atau seperti apa? Artinya bisa melebihi sebelum pandemi. Gini, kalau year on year pada semester 1 2021 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 7,05%. 7,05%. Jadi cukup tinggi. Tetapi bahwa di bulan Juli, ini kan masuk triwulan ketiga. Ya. Juli kita ada PPKM darurat. Agustus ada PPKM berlevel. Jadi relatif kita sebetulnya pada September minggu kedua ini baru bergerak. Jadi kemungkinan kalau triwulan ketiga barangkali tidak bisa seoptimis seperti triwulan 2. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada varian baru dengan kondisi Jawa Timur yang mengalami pelandaian menurut saya paling signifikan kalau sudah level 1 berarti sudah paling signifikan di antara provinsi se-Jawa dan Bali. Mudah-mudahan ini sektor ekonomi sudah mulai bisa lebih kencang larinya meskipun tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemarin saya sudah membuka eksibisi secara hybrid KUKM. Ada kerjasama dengan Shopee karena ada penyiapan kampus untuk KUKM di Jawa Timur, tapi bahwa seluruh lembaga permodalan 4 himbara semuanya support dan kemarin ada penyerahan kredit untuk pelaku UMKM sampai dengan BSI Bank Syariah Indonesia, juga ada Pegadaian, ada PNM, dan tentu Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim. Artinya semua datang dan semua menyerahkan bantuan atau kreditnya kepada pelaku UMKM. Menurut saya ini adalah awal di mana kita mencoba menerjemahkan kebangkitan ekonomi di Jawa Timur di awal suasana yang memang sudah makin melandai. Tapi bahwa semua tetap harus dalam kewaspadaan karena tidak ada yang bisa memastikan kapan COVID berhenti. Insya Allah jika tidak ada varian baru, mudah-mudahan semua akan terus membaik. Ini ada pendapat yang mengatakan bahwa di tengah pandemi ini banyak pos-pos instansi-instansi
di Jawa Timur yang kosong tetapi belum diisi oleh pejabat definitif. Nah, ini dianggap nanti bisa mengganggu. Bagaimana Bu itu? Iya, jadi tadi saya sampaikan indeks kinerja 2020 justru lebih bagus. Ini yang pada LKPJ 2021. Jadi semula ada informasi Bakorwil ini dibubarkan. Ini kan kita tidak bisa grup-grup gitu, karena Bakorwil ini berarti ada 5 eselon 2. 5 eselon 2. Ada eselon 3, eselon 4 di bawahnya. Itulah yang menjadikan kami, kalau memang ini dibubarkan, kami harus menghitung kembali struktur yang ada. Itu yang menjadikan kita harus menunggu sampai kemudian ada kepastian Bakorwil. Nah, lalu SIPD-nya akan masuk pada struktur yang mana. Jadi tidak sederhana memang. Kalau sudah 5 orang, eselon 2, di bawahnya eselon 3, eselon 4, kalau itu tiba-tiba bubar, kemudian proses untuk bisa reintegrasi kepegawaiannya dan apalagi yang punya jabatan struktural kan tidak mudah. Ya. Itu yang akhirnya kita harus mencari timing yang tepat. Akhirnya kemarin sudah pelantikan 16 eselon 2. Kemarin sudah. Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan dalam suasana hari jadi ini, baik kepada jajaran Pemprov, pemerintah kabupaten kota maupun masyarakat Jawa Timur sendiri untuk memelihara etos semangat, karena tadi dikatakan bahwa Jawa Timur ini tulang punggung nasional, membantu juga untuk Indonesia Timur. Monggo silakan Bu. Begini. Tagline di tahun 2021 adalah Jatim Bangkit. Dan untuk tema HUT ke-76 tahun Jawa Timur juga Jatim Bangkit. Yeah. Jadi yang mungkin tadinya agak lemes gitu, wake up please, ayo bangun, ayo bangkit, ayo bangun, ayo bangkit. Ada yang mungkin masih jarem-jarem karena mungkin kondisi sosial ekonominya sangat terdampak, itu kan masih jarem-jarem. Ayo bangkit, ayo bangkit. Ini menjadi bagian yang penting untuk menstimulus secara psikologis. Jadi bukan hanya stimulus ekonomi, tapi stimulus secara psikologis juga menjadi penting. Ada semangat yang terbangun. Kenapa pada saat ini sebelum PPKM itu saya masih setiap Sabtu Minggu rata-rata nggowes pen. Saya menyebut nggowes pen itu nggowes pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau kita sedang nggowes pen berarti di situ ada BI, ada OJK, ada BPN. BPN itu luar biasa pentingnya. Karena nanti setelah gowes gitu berapa kilo kita nengok UKM, berapa kilo kalau itu ada wisata kita nengok wisata, berapa kilo lagi kadang kita waktu di Blitar, ayo kita ke makam Bung Karno. Jadi variatif sekali. Setelah itu baru di Pendopo, rata-rata kita di Pendopo, kemudian semua berbagi program. Bank Himbara berbagi program, BPN membagikan sertifikat. Kemudian ada diantaranya teman-teman instansi vertikal ini kan banyak, ada BPS juga ikut datang, ada BPJS Ketenagakerjaan membaginya juga di situ, ada BKKBN, pokoknya seru sekali. Kalau kita nggowes pen itu seru sekali. Nah itu baru berhenti pertengahan Juni, Juli, Agustus ini belum lagi. Karena kita lihat meskipun sudah banyak kabupaten kota ini 9 sudah level 1, 26 level 2, tapi saya akan menghitung kembali karena biasanya kalau kita gowes relatif ya rame karena instansi-instansi vertikal itu memang akan menyerahkan programnya masing-masing.
Itu yang semangat yang tidak boleh berhenti, makanya kita terus keliling dalam keadaan seperti apapun kita hadir menyapa mereka dan hadir dengan program-program produktif selain juga program-program yang bersifat ya kayak bansos apa biasa kita juga selalu itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan-kegiatan di lapangan. Jadi ada prosperity approach, tapi juga ada yang sifatnya productivity approach. Terakhir ini Bu Khofifah. Nah, sekarang ini kan semua gubernur ya di Jawa ini, baik dari DKI, dari Jabar, dari Jawa Tengah, ini sudah mulai disebut-sebut namanya untuk menjelang 2024. Nah, padahal Jawa Timur ini kan potensinya sangat besar ya, sangat ekonomi, politik itu sangat besar. Nah, bagaimana dengan Bu Khofifah sendiri? Saya akan bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan mandat. Ya, itu aja. Gitu aja. Sudah banyak yang ngerasani loh, Bu. Baik, terima kasih sekali Ibu Gubernur Jawa Timur, Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSc, yang sudah banyak memaparkan apa yang terjadi di Jawa Timur, programnya ke depan, dan membangkitkan semangat Jatim Bangkit kepada seluruh warga Jawa Timur. Mudah-mudahan ini menyemangati kita semua. Sekali lagi terima kasih dan sukses Bu. Matur nuwun. Kapan rawuh ke Jawa Timur? Oh, insya Allah nanti. Matur nuwun. Dipun rantos nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.